Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rina Herawati. Kita akan belajar materi kimia organik untuk pertemuan ke-14 dan 15. Saya diberi tugas untuk memberikan materi asam amino dan protein. Baik, sebelum mulai belajar tentang asam amino dan protein, mari kita pahami dulu mengapa kita perlu untuk mempelajari tentang asam amino dan protein. Perlu kita ketahui bahwa protein itu merupakan satu dari 4 kelompok utama senyawa biomolekul. Jadi apa saja keempat senyawa biomolekul itu? Ada lipid atau lemak, kemudian karbohidrat, asam nukleat, dan protein. Sehingga di sini pentingnya kita pelajari karena protein mempunyai fungsi yang sangat luas. Sebelumnya kita lihat dulu sekilas protein-protein apa saja yang ada di tubuh kita. Ya, jadi kita mempelajari karena kita bidang ilmu kita adalah bidang farmasi terkait kesehatan, sehingga penting untuk memahami apapun yang ada di tubuh kita. Yang pertama protein, keratin, dan kolagen. Ya. Keratin dan kolagen ini merupakan salah satu dari kelompok besar protein struktural yang membentuk serat panjang yang tidak larut, yang fungsinya adalah memberikan kekuatan dan pendukung pada jaringan-jaringan. Keratin dan kolagen ini sering kita temukan di rambut, kuku, dan sebagainya ya, dan itu disusun oleh keratin. Sedangkan kolagen ditemukan di tulang, kemudian di jaringan penghubung, tendon, dan tulang rawan. Enzim juga demikian. Enzim adalah protein yang banyak sekali terdapat di tubuh kita, dan fungsi enzim ini adalah mengkatalisis dan mengatur semua aspek dari fungsi selular, terutama di tubuh kita, gitu ya. Kemudian ada protein membran, protein yang terletak di membran sel. Protein membran ini bertugas mentransport molekul organik kecil dan ion-ion melintasi membran sel. Kemudian apalagi contohnya? Ada insulin. Insulin ini contoh hormon, yaitu hormon yang berfungsi mengatur kadar glukosa dalam darah. Kemudian ada fibrinogen dan trombin yang membentuk bekuan darah. Ada hemoglobin yang fungsinya adalah untuk mentransport oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan. Nah, itu semua tadi adalah protein-protein yang berada di tubuh kita dan punya fungsi yang sangat penting, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari tentang protein, dalam hal ini juga terkait dengan asam amino. Kita mulai dengan asam amino. Asam amino yang ada di alam, gitu ya, mempunyai ciri khas dia mempunyai gugus amino NH2 ya, yang terikat pada atom karbon alfa. Ya, jadi kata kuncinya adalah atom karbon alfa dari gugus karboksil. Sehingga kita sering juga sebut asam amino dengan asam alfa amino. Nah, gugus karbon alfa itu yang mana sih? Kalau ini adalah gugus karboksilat, maka atom C langsung setelah atom C karboksilat langsung terikat pada atom C karboksilat, kita sebut alfa. Nanti di sampingnya kalau ada lagi atom C kita sebut beta. Nah, amina ini, gugus amino ini terikat pada atom C alfa, sehingga kita sebut asam amino atau lebih tepatnya asam alfa amino. Asam-asam amino ini nantilah yang akan menyusun protein. Jadi protein ini adalah senyawa poliamida, poli artinya banyak, amida, yang terbentuk dengan menggabungkan asam amino satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat, ini adalah porsi dari molekul protein, dia disusun oleh asam-asam amino. Gitu ya. Asam-asam ini kalau gugus karboksilat, ini tadi atom C alfa, ini amina. Ini juga ya gugus karboksilat, atom C alfa, ini amin, dan seterusnya. Berikutnya kita lihat bagaimana sifat umum dari asam alfa amino. Jadi ada 20 asam amino yang secara alami ada di protein yang berbeda-beda ya, dan identitasnya kita bisa lihat dari gugus alkil atau R yang terikat pada atom karbon alfa. Nah, gugus alkil yang terikat di atom karbon alfa ini kita sebut rantai samping dari asam amino.
Asam amino yang paling sederhana adalah glisin. Kita sebut glisin, asam amino yang paling sederhana, di mana R-nya adalah H. Jadi ini kita lihat nih struktur glisin. Ini gugus karboksilat, ini atom C alfa, ini gugus aminnya. R-nya adalah H. Jadi tidak ada substituen alkin apapun di C alfa ini. Sehingga dia adalah struktur asam amino yang paling sederhana. Semua asam amino lain yang F-nya, yang alkilnya bukan H, pasti akan mempunyai sifat atau pusat stereogenik di atom C alfanya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar tentang stereoisomer, stereokimia, sehingga Anda pasti paham ini atom C alfa kalau bukan H, tapi kalau H pasti glisin ya. Kalau bukan H maka dia akan ada isomer L maupun L. Ya, L maupun L. Dan yang bentuk L sajalah asam amino L yang secara alami ada di protein-protein. Ya, jadi sekali lagi pada asam amino yang selain glisin maka di C alfanya punya pusat stereokimia. Sehingga ada L, ada D ya. Yang ini menunjukkan stereokimia. Jadi lebih banyak bentuk L ya. L ini yang secara alami ada di protein. Nah, semua asam-asam amino ini mempunyai nama. Ya, jadi namanya bisa direpresentasikan sebagai satu huruf, bisa juga singkatan 3 huruf. Nanti kita lihat di slide berikutnya struktur dari 20 asam-asam amino dan singkatannya. Nanti silahkan Anda perhatikan bahwa ada variasi di gugus alkil. Jadi rantai sampingnya bisa sederhana, bisa alkil yang sederhana, tapi bisa juga ada tambahan gugus fungsi seperti gugus hidroksil, gugus tio, kemudian gugus karboksilat ataupun gugus amin. Nah, asam-asam amino dengan tambahan gugus karboksilat di rantai sampingnya biasanya kita sebut dengan asam amino asidik. Asam amino yang lebih bersifat asam, sedangkan asam-asam amino yang ada tambahan basa amin, gitu ya, di rantai sampingnya kita sebut asam amino yang basa. Dan yang lainnya adalah asam amino yang netral. Nah, ini ada bagian, nanti lanjutannya di slide berikutnya, struktur, ya, ini strukturnya, nama dan singkatannya. Alamin, ya, alamin, ini gugus karboksilatnya, ini C alfanya, kemudian ini aminnya, kemudian di C ada metil. Ini alamin, kita singkat ALA atau A. Jadi singkatan 3 huruf atau 1 huruf. Demikian juga yang lain ada asparagin, sistein, glutamin, fenilalanin, prolin, serin, threonin, dan seterusnya. Anda perhatikan dari masing-masing asam amino ini ada tambahan atau tidak. Apakah rantai sampingnya hanya alkil sederhana seperti pada alanin, atau ada tambahan karboksilat, gitu ya. Ini ada tambahan amida, ini ada tambahan juga, gitu ya. Ini ada tambahan tio, yang namanya sistein, gitu ya. Ada tambahan amin dan seterusnya. Anda perhatikan beda dari masing-masing asam amino ini yang netral ya. Kenapa kok netral? Karena tambahannya ini tidak cuma basa gitu ya. Ini jadi juga ada gugus karbonilnya. Kemudian kita lihat ini lanjutan, ini masih asam-asam amino yang netral gitu ya. Ada glisin, ada isoleusin, leusin, dan sebagainya. Ini tadi glisin sudah kita lihat ya, dia tidak punya substituen di rantai samping. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini adalah asam-asam amino yang asidik, yang asam, gitu ya. Tadi asam amino yang asam karena ada tambahan gugus karboksilat di rantai sampingnya. Ada asam aspartat, ada asam glutamat. Makanya dia disebut asam ya, asam aspartat, asam glutamat. Sedangkan yang di kanan ini adalah asam amino yang basa, gitu ya. Jadi tambahan
gugus di rantai sampingnya adalah gugus-gugus amin, basa-basa. Nah, di luar ini tadi 2 slide sebelumnya adalah asam-asam amino yang netral, karena tambahannya tidak hanya asam atau tidak hanya basa, sehingga mereka disebut asam amino yang netral. Nah, sekarang kita perhatikan struktur dari asam amino prolin, isoleusin, dan treonin. Nah, kita perhatikan semua asam amino adalah asam amino primer. Jadi aminnya, ya, jadi semua asam amino ini aminnya adalah amin primer, kecuali pada prolin. Kenapa? Karena pada prolin amin yang terikat pada C alfa adalah amin dalam bentuk cincin, sehingga aminnya adalah di sini kita lihat aminnya adalah amin sekunder. Yang lain dari 20 berarti 19-nya yang lain adalah aminnya amin primer, ya, amin primer, ya, ini NH2 tapi karena terkonjugasi dengan huruf karboksilat, karboksilatnya bermuatan negatif dan aminnya bermuatan positif, baik pada isoleusin, treonin maupun yang lain, ya. Jadi isoleusin dan treonin, ya, kalau kita lihat dia mempunyai tambahan pusat sterogen, ya. Jadi kalau tadi C alfa, kecuali pada glisin, C alfa itu adalah pusat sterogennya, ya. Tetapi khusus pada isoleusin dan treonin, C berikutnya adalah C beta. C betanya juga merupakan pusat stereoisomer. Ya, dan ini pusat stereoisomer yang kedua ini hanya terjadi pada di alam, gitu ya. Kita manusia hanya bisa mensintesis 10 dari 20 asam amino yang sudah kita lihat strukturnya tadi. Nah, 20 yang tidak bisa kita sintesis ini kita sebut sebagai asam amino esensial, karena mereka harus kita peroleh dari diet. Nah, kalau digambar tadi, digambar di slide-slide sebelumnya, yang asam amino esensial ditandai dengan tanda asterik. Silahkan dilihat lagi di slide-nya, 3 slide sebelumnya, mana saja yang merupakan asam amino esensial. Oke, berikutnya kita lihat sifat asam basa dari asam amino. Seperti sebelumnya kita lihat bahwa asam amino punya 2 sisi, yaitu sisi asam, ya, gugus fungsi asam dan gugus fungsi basa. Sehingga terbentuklah garam yang biasa kita sebut sebagai sweeter ion. Nah, kalau kita lihat di gambar yang kiri, ini gugus karboksilat adalah gugus asam dari asam amino dan ada sisi basa di sini. Sehingga seharusnya asam-asam amino seperti ini sifatnya netral. Tapi bentuk seperti ini tidak terjadi di alam. Yang terjadi adalah terjadi transfer proton, ya, sehingga terbentuklah garam. Nah, garam ini adalah bentuk netral dari asam amino. Jadi gugus karboksilatnya terion menjadi anion, kemudian gugus basanya, aminnya juga terion membentuk kation amonium. Nah, kurang lebih pH-nya kalau asam amino seperti ini, pH-nya kurang lebih sekitar 6. Ya, sekali lagi, tidak berada di dalam bentuk netral yang tidak bermuatan, ya, tidak terion seperti ini, tapi berada dalam bentuk garam. Ya, garam karena ada anion karboksilat dan ada kation amonium. Keberadaan dalam bentuk garam ini membuat asam-asam amino ini mempunyai titik didih yang tinggi dan membuat dia larut dalam air. Nah, asam-asam amino ini dia memiliki bisa membentuk muatan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat ya, tergantung kepada pH mediumnya, di mana dia terlarut. Ya, pH lautan berair, di mana dia terlarut. Untuk asam-asam amino yang netral, ya, muatannya bisa positif 1, 0, atau negatif 1. Hanya pada pH kurang lebih sekitar 6, terbentuklah yang namanya bentuk sweeter ion. Ya, kita bisa lihat ini
muatannya 1, positif 1, kurang lebih membentuk pH 2, tergantung lingkungannya, dan disinilah di pH 6 ini terbentuk sweeter ion yang netral. Kemudian bisa juga bermuatan negatif kalau dia berada di lingkungan pH 10, gitu ya, dia bermuatan negatif. Nah, gugus karboksilat, ya, ion karboksilat dan amin tadi, amonium tadi, gugus karboksilat maupun gugus amin ini bersifat bisa terionkan karena bisa kehilangan satu proton di dalam larutan berair, sehingga mempunyai beberapa pKa, ya. Misalnya tadi pKa kalau ada gugus karboksilat kurang lebih 2, ya. Kemudian kalau amoniumnya yang terion, ya, pH-nya sekitar 9 sampai 10. Nanti kita lihat tabel sebaran pKa, gitu ya, sebaran pKa dari masing-masing asam amino. Nah, berikut ini adalah sebaran nilai pKa dari gugus-gugus fungsi yang sudah terion tadi, gugus fungsi alfa, karboksilat, dan amin, ya. Kemudian kalau tadi ada tambahan rantai samping, baik tambahan karboksilat maupun tambahan amin, maka bisa ada pKa ketiga. Nah, jadi ada tambahan beberapa asam amino seperti arginin, asam aspartat, sistein, dan seterusnya yang ada di kolom ini punya tambahan rantai samping. Nah, tadi bisa kita lihat bahwa beberapa asam amino, termasuk asam aspartat dan lisin, ya, karena mempunyai rantai samping asam dan atau basa rantai samping tambahan, maka punya tambahan gugus yang bisa terion, ya, sehingga tadi ada di kolom ketiga nilai pKa tambahan, gitu ya. Kemudian dari tabel tadi kita bisa juga melihat yang kita sebut dengan titik isoelektrik dari masing-masing asam amino. Apa itu titik isoelektrik? Titik isoelektrik adalah pH di mana asam amino terutama akan berada dalam bentuk normal, bentuk netral, ya. Jadi bisa dihitung dengan rata-rata antara nilai pKa dari bentuk atau gugus alfa karboksilat dan nilai pKa dari gugus amonium, alfa amonium, sehingga rata-rata itu merupakan titik isoelektrik, dan ini memang hanya terjadi untuk asam-asam amino yang netral karena jumlah gugus karboksilat dan jumlah gugus aminnya sama-sama 1. Nah, berikutnya kita masuk ke topik peptida. Ketika asam amino bergabung dengan asam amino lain lewat ikatan amida, mereka membentuk molekul yang lebih besar yang kita sebut peptida. Atau kalau lebih panjang lagi kita sebut protein. Misalnya nih, sebuah dipeptida, dia memiliki 2 asam amino yang terikat dengan 1 ikatan amida. Sedangkan tripeptida, dia mempunyai 3 asam amino yang terikat melalui 2 ikatan amida. Nah, kita lihat di sini, ini dipeptida. Ada 2 asam amino yang membentuk. Ini adalah 1 asam amino. Tadi 1 asam amino ada gugus amin dan gugus karboksilat. Kemudian ini asam amino yang kedua, karboksilat dan gugus amin. Nah, ini ikatan antara karboksilat ini dan amina ini, karboksil ini dan amina ini kita sebut ikatan peptida yang merah. Jadi ini asam aminonya, asam amino yang pertama alkilnya R1, asam amino yang kedua alkilnya R2, kemudian terbentuk ikatan peptida. Ini dipeptida. Yang kanan adalah struktur tripeptida. Sama, ada 3 asam amino. Ini asam amino pertama, alkilnya R1, ini asam amino kedua, alkilnya R2, ini asam amino ketiga, alkilnya R3. Ikatan peptida terbentuk antara gugus karboksil, gugus karbonil dengan amin. Ini peptida ikatan amida pertama, ini ikatan amida yang kedua. Nah, polipeptida dan protein mempunyai asam-asam amino yang bergabung dalam
jumlah yang lebih panjang lagi, ya. Jadi rantai panjang yang linear. Nah, untuk protein sendiri biasanya disebut protein jika polimer tersebut sudah memiliki lebih dari 40 asam amino. Nah, ini highlight-nya ya, perhatikan ikatan amida antara peptida dengan protein disebut ikatan peptida. Nah, masing-masing asam amino yang menyusun peptida maupun protein tadi kita sebut dengan residu asam amino. Jadi ini istilah yang general, istilah yang disepakati bersama-sama di biologi, biokimia ya. Kalau Anda mendengar ikatan peptida, berarti itu adalah ikatan amida di dalam peptida maupun asam amino. Kalau itu residu asam amino adalah asam-asam amino yang menyusun peptida maupun protein tadi. Ini kita lihat ada peptida-peptida sederhana ya untuk membentuk sebuah dipeptida, maka gugus amino dari salah satu asam amino akan membentuk ikatan amida dengan gugus karboksil atau gugus karbonil dari asam amino yang lain. Karena masing-masing asam amino mempunyai gugus amino maupun gugus karboksil, maka bisa terbentuk dua dipeptida yang berbeda. Nah, kita contoh lihat di sini gabungan antara alanin dan sistein. Ini struktur alanin, ya. Ini alanin, ini gugus karboksilatnya, ini gugus aminnya. Ada metil di atom C alfa, kemudian sistein ini gugus karboksilnya, ini aminanya, ada tambahan iol tadi ya. Nah, kalau ikatan peptida terbentuk antara ini gugus karboksil dari alanin dan gugus amin dari sistein, maka kita tuliskan peptidanya adalah alasis. Tapi bisa juga ikatan peptidanya terbentuk antara karboksilatnya sistein dengan aminnya alanin. Sehingga peptida yang terbentuk adalah cis-ala. Ya, jadi urutannya tergantung dengan bagaimana ikatan itu terjadi antara gugus karboksilat milik residu asam amino yang satu dengan gugus aminnya milik residu asam amino yang kedua. Nah, dua senyawa tadi ya, gabungan antara alanin dan sistein maupun sistein dengan alanin adalah kita sebut isomer konstitusional satu sama lain. Anda sudah belajar isomer ya di pertemuan sebelumnya. Keduanya mempunyai asam amino bebas yang terprotonasi, ya, gugus amino bebas yang terprotonasi di ujung, salah satu ujung, dan sebuah gugus karboksilat bebas yang terdeprotonasi di ujung yang lain. Ya. Nanti dilihat lagi slide sebelumnya. Nah, kita kenal istilah asam amino N-terminal atau N-ujung gitu ya, yaitu asam amino yang mempunyai gugus amin yang bebas, ya, terprotonasi. Sedangkan asam amino C-terminal atau C-ujung itu adalah asam amino yang mempunyai gugus asam karboksilat yang bebas. Ya. Nah, ini konsensus yang kita sepakati bersama bahwa bagian yang memiliki asam amino N-terminal itu selalu ditulis di sebelah kiri. Ya, jadi N-terminal dulu di kiri, baru kemudian yang C-terminal selalu terletak di kanan. Ya, asam amino. Jadi kalau menggambar dibiasakan nanti yang N-terminal di sebelah kiri, C-terminal yang di sebelah kanan. Nah, untuk penamaan sama seperti asam aminonya, gitu ya. Jadi peptida bisa disingkat dengan menuliskan pakai satu huruf atau pakai 3 huruf, ya, untuk masing-masing residu asam amino yang menyusunnya, dimulai dari yang memiliki N-terminal, berikutnya sampai ke ujung yang memiliki C-terminal. Sehingga kalau kita tuliskan alasis, berarti alanin yang mempunyai N-terminal, ya, dan sistein yang mempunyai C-terminal. Sebaliknya, kalau kita tuliskan cis-ala, maka sistein yang mempunyai N-terminal dan
alanin yang mempunyai C terminal di ujungnya. Nah, ini ada kasus gitu ya, ada contoh latihan gitu. Bagaimana kita menggambarkan struktur peptida menggunakan simbol 3 huruf gitu ya. Gambarkan struktur tripeptida berikut dan melabeli mana yang N terminal dan C terminal asam amino, N terminal dan C terminal. Ala, glisin, alanit, glisin, dan serin. Nah, kita gambarkan dulu struktur alanin gitu ya. Alanin, ini glisin, dan ini serin gitu ya. Urutkannya dari yang kiri ke kanan berdasarkan yang N terminal dulu, kemudian yang paling kanan adalah yang C terminal. Sehingga yang di alanin kita gambarkan asam aminonya bebas, kemudian kalau glisin karena dia di tengah-tengah nggak masalah, dia tidak akan punya N atau C terminal, sedangkan serin gambarkan karboksilatnya yang bebas. Ya, sehingga struktur akhir dari tripeptida ala gliser adalah seperti ini gitu ya. Ini ikatan peptida yang terbentuk kita berikan warna merah di sini ya. Ikatan peptida terbentuk antara aminnya glisin dengan karboksilatnya alanin, yang di sini antara karboksilatnya glisin dengan aminnya serin. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah berapapun residu asam amino yang menyusun peptida atau protein, pasti hanya ada satu N terminal dan ada satu C terminal. Kemudian bagaimana menghitung ikatan amida? Maka jumlah ikatan amida adalah N-1. N-nya adalah jumlah residu asam amino. Nah, berikut ini ada tugas untuk Anda ya. Ada dua struktur peptida, yang kiri dan yang kanan. Tugas Anda adalah untuk masing-masing peptida ini berikan nama menggunakan singkatan 1 huruf dan menggunakan singkatan 3 huruf. Ingat ya tadi, perhatikan di mana letak amin bebas, letakkan di kiri, kemudian karboksilat bebasnya letakkan di kanan, kemudian masing-masing ini Anda identifikasi mana ikatan peptidanya, kemudian identifikasi asam aminonya apa, kemudian buat rangkaian yang dimulai dari asam amino dengan N terminal, diakhiri dengan asam amino dengan C terminal. Silahkan dikerjakan tugas ini, nanti hasilnya diunggah di Eklink. Berikutnya kita bahas tentang ikatan peptida. Jadi sekali lagi kita lihat atom C karbonil dari sebuah amida adalah atom yang terhibridisasi sp2 sehingga mempunyai geometri trigona planar. Kita sudah pelajari ya tentang teori hibrida atom. Nah, struktur resonansi yang kedua bisa terjadi ya, bisa kita gambarkan seperti ini gitu ya. Jadi terjadi delokalisasi pasangan elektron pada atom N ya. Jadi ini pasang elektron bebas pada atom N akan tertarik oleh elektronegativitas atom O sehingga atom O bermuatan negatif dan atom N ini bermuatan positif. Sehingga amida-amida ini akan lebih stabil gitu ya daripada senyawa asil yang lain ya, sehingga struktur resonansi yang dimiliki oleh ikatan peptida ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada bentuk hibridnya. Nah, kita lihat ya, jadi ada struktur, ada dua resonansi dari ikatan peptida. Stabilisasi resonansi dari amida ini mempunyai konsekuensi yang penting gitu ya. Jadi rotasi antara ikatan N dan C ini menjadi terbatas. Jadi
walaupun ikatannya ikatan tunggal, ya, tetapi dia tidak bisa berotasi bebas karena sebetulnya kalau kita lihat dari struktur di halaman di slide sebelumnya, walaupun tunggal sebetulnya dia memiliki karakter seperti ikatan rangkap, gitu ya, sehingga ada dua konformasi yang memungkinkan, yaitu S trans ya, dan cis trans. Jadi ikatannya tunggal, tapi karena terjadi resonansi struktur tadi, atom O menjadi bermuatan negatif, atom N bermuatan positif, dan ada ikatan rangkap sebetulnya, ikatan rangkap parsial di antara atom N dan C di sini, sehingga ini adalah struktur trans, ini adalah struktur cis. Nah, struktur trans atau konformasi trans bila dua akhirnya berorientasi berlawanan arah dari atom N dan atom C, ya. Sedangkan kalau cis konformasinya berada di satu sisi, ini satu sisi ya, kedua akhirnya. Nah, umumnya konformasi yang trans ini lebih stabil daripada bentuk yang cis, gitu ya. Kenapa? Karena dua daerah ini ya mempunyai gugus alkil yang meruah, yang berseberangan satu dengan yang lain, sehingga lebih stabil. Konsekuensi yang kedua dari stabilisasi resonansi ini adalah bahwa keenam atom yang terlibat dalam ikatan peptida, apa saja, ada atom C karbonil, O, dan ini alkil ya, C biasanya, atau atom C ada atom N, H, dan satu atom C lagi, akan terletak pada satu daerah planar yang sama. Semuanya mempunyai sudut 120 derajat, ya, dan antara atom C, gugus karbonil dan aminnya, ikatan ini berorientasi 180 derajat satu dengan yang lain. Seperti ini ke sana, CO-nya, NH-nya ke sini, orientasinya 180 derajat. Nah, struktur ini ya, jadi kita ilustrasikan senyawa tetrapeptida, gitu ya, untuk menunjukkan efek ini ya, tetrapeptida, efek ini pada rantai peptida yang panjang, ya. Sehingga rantai asam amino yang panjang ini, yang tadi bentuknya lebih stabil yang trans kan ya, akan membentuk penataan zigzag, zigzag seperti ini. Ya. Kenapa? Karena tadi masing-masing ikatan peptida antara N dan O, ya, antara karbonil dan NH, selalu berada di paralel dan berada pada sudut 180 derajat satu dengan yang lain. Sehingga kita akan bisa melihat bahwa senyawa-senyawa peptida atau polimer asam amino yang panjang ini akan selalu seperti ini strukturnya, ya, zigzag seperti ini. Nah, nanti ini akan menjadi struktur primer dari protein ya. Nanti kita lihat bagaimana konsekuensi atau dampak dari stabilisasi resonansi ini pada struktur peptida maupun pada struktur protein. Nah, kita lihat ada beberapa peptida yang menarik di tubuh kita, gitu ya. Salah satu peptida sederhana yang mempunyai fungsi penting di tubuh kita adalah bradikinin. Ya. Salah satunya adalah bradikinin. Bradikinin ini adalah hormon peptida yang tersusun atas 9 asam amino. Fungsinya atau perannya di dalam tubuh adalah menstimulasi kontraksi otot polos, kemudian mendilatasi atau melebarkan pembuluh darah, dan juga bisa menyebabkan nyeri. Ya. Bradikinin ini kalau di lebah, gitu ya, dia juga merupakan salah satu komponen penyusun racun lebah. Nah, ini struktur bradikinin dia disusun oleh asam amino. Ini seperti tadi kita sudah pelajari ya, selalu dimulai dengan asam amino yang mempunyai N-terminal, ya. Arginin, prolin, gisin, fenilalanin, serin, prolin, fenilalanin, dan arginin. Ini struktur dari bradikinin. Baik,
peptida berikutnya yang cukup menarik dan penting ada dua di sini, yaitu oksitosin dan vasopresin. Keduanya adalah hormon nonapeptida, hormon yang terdiri dari 9 asam amino. Kita hitung ya dari sistein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demikian juga pada vasopresin juga 9 ya. Kedua hormon ini, kedua nonapeptida itu mirip sekali gitu ya. Jadi mereka hampir identik, hanya berbeda pada dua asam amino, yaitu di sini isoleusin pada oksitosin, di sini fenilalanin pada vasopresin, di sini leusin pada oksitosin, dan ini arginin pada vasopresin. Ya. Tetapi ternyata perbedaan kedua residu asam amino ini memberikan perbedaan yang cukup signifikan pada aktivitas biologisnya. Ya. Jadi oksitosin itu hormon di tubuh perempuan yang fungsinya untuk menginduksi proses kelahiran dengan menstimulasi kontraksi dari otot uterus gitu ya. Demikian juga menstimulasi aliran darah dari ibu yang aliran ASI dari ibu yang menyusui. Itu fungsi dari oksitosin. Sedangkan vasopresin gitu ya, dia perannya adalah mengontrol tekanan darah dengan mengatur kontraksi otot polos pembuluh darah ya. Jadi unik ya, hanya beda di dua asam amino, struktur yang hampir identik, ternyata di dalam tubuh mempunyai fungsi yang sangat berbeda. Nah, asam amino di ujung di sini ya adalah residu sistein ya, sedangkan C-nya adalah yang C terminal adalah residu glisin gitu ya. Di sini di oksitosin maupun di vasopresin adalah glisin gitu ya, C terminalnya. Nah, di kedua hormon nonapeptida ini mempunyai amin, gugus amin menggantikan tempatnya OH ya. Jadi ada amin menggantikan tempatnya OH. Nah, kemudian yang unik juga di sini, ini khas untuk sistein ya. Dua residu sistein ya, dua residu sistein ini biasanya akan berikatan dihubungkan oleh ikatan disulfida. Ikatan disulfida ya ikatan yang melibatkan dua atom S ya, baik pada oksitosin ada ikatan disulfida dan vasopresin juga yang sekali lagi ini khas merupakan ikatan menjembatani ikatan antara dua residu asam amino sistein. Oke, baik seperti saya sampaikan tadi, kedua peptida tadi mempunyai ikatan disulfida, di mana ikatan disulfida ini membentuk ikatan kovalen dengan gugus tiol, gugus SH dari kedua residu sistein, ya, yang kemudian teroksidasi membentuk ikatan. Jadi dua buah SH-nya, ya, dua buah tiolnya karena berdekatan membentuk interaksi, kemudian bentuk ikatan disulfida, ya, berasal dari dua buah tiol yang kemudian teroksidasi membentuk ikatan sulfur dengan sulfur, ya. Nah, baik pada oksitosin maupun pada vasopresin, ikatan disulfida ini membentuk peptida siklik, peptida dalam bentuk inci. Kemudian ada lagi aspartam. Aspartam ini pemanis buatan, ya. Aspartam ini adalah bentuk ester metil dari dipeptida asparagin dan fenilalanin, ya. Jadi ada asparagin dan fenilalanin, kemudian ada bentuk ester metil, ya, bentuk ester metil.
ini merupakan peptida sintetik ya, peptida buatan yang tingkat kemanisannya 180 kali lebih manis daripada sukrosa atau gula pasir kita biasanya ya. Kedua asam amino dalam aspartam ini konfigurasinya secara alami adalah L, konfigurasi L. Nah, kalau konfigurasinya diganti menjadi D, ya kan tadi aspartam konfigurasi alami dari asam amino aspartat maupun fenilalaninnya adalah L ya, tapi kalau diganti menjadi D, salah satu baik yang ASP maupun yang fenilalanin, rasa yang dihasilkan menjadi pahit, ya. Jadi ini unik sekali untuk peptida. Nah, berikut ini adalah tugas kedua untuk Anda, ya. Jadi gambarkan struktur leuenkevalin. Ya, leuenkevalin ini adalah suatu pentapeptida, berarti 5 ya, pentapeptida, 5 residu asam amino yang bekerja sebagai analgesik dan punya sifat opiat, seperti opium, ya. Struktur atau sekuensi urutan asam aminonya adalah tirosin, lisin, glisin, fenilalanin, dan leusin. Nah, nanti silahkan dicari ya di internet struktur, Anda silahkan gambarkan, kemudian cocokkan apakah betul struktur dari leuenkevalin seperti yang Anda gambar. Nah, kita sudah mempelajari tadi secara kimia asam amino dan peptida. Sekarang giliran kita mempelajari tentang protein. Protein ini polimer yang lebih besar dari asam amino yang bertanggung jawab kepada banyak sekali struktur maupun fungsi dari sel-sel di makhluk hidup. Protein adalah polimer kondensasi yang dibuat dari monomer asam amino. Ya. Molekul-molekul asam amino ini mempunyai perbedaan gugus fungsi di akhirnya, kemudian mereka bereaksi satu sama lain membentuk ikatan peptida yang merupakan tipe ikatan amida. Jadi ini tadi sempat kita bahas ya di materi di slide-slide sebelumnya, ada gugus fungsi asam karboksilat dan di sini ada gugus fungsi amin. Ya, kemudian ada untaian asam-asam amino yang dihubungkan lewat ikatan peptida. Nah, kita mulai dengan berdiskusi tentang struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dari protein. Struktur primer dari suatu protein adalah untaian asam-asam amino tadi yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dan elemen paling penting di struktur primer ini tentu saja adalah ikatan amida, ya. Jadi ini yang kita sebut dengan ikatan amida antara gugus karbonil dengan ini ada gugus karbonil, ada NH, ya, ikatan amida. Jadi yang merah ini yang kita sebut dengan ikatan amida. Jadi ini adalah dua buah ikatan amida di dalam sebuah rantai peptida. Rotasi yang terjadi di sekitar ikatan CN pada amida, jadi di sini ya antara C dengan atom N, ini restrik, jadi terbatas, kaku gitu ya. Kenapa? Karena ada delokalisasi elektron, ya, dan karena bentuk konformasi trans tadi lebih stabil, ya, jadi membentuk arrangement atau penataan yang stabil. Nah, sehingga di masing-masing ikatan peptida antara ikatan NH ini ya dengan karbonil itu arahnya selalu 180 derajat ya, agak
sana gitu ya, 180 derajat satu sama lain. Nah, walaupun rotasi di sekitar ikatan amida ini kaku gitu ya, tetapi rotasi di sekitar ikatan alfa, jadi atom C di sebelah gugus karbonil ini kita sebut atom C pertama, di sebelah gugus karbonil kita sebut atom C alfa ya. Ini juga atom C alfa, ini juga alfa ya. Walaupun ikatan amida ini kaku, tetapi rotasi di sekitar ikatan alfa ini tidak gitu ya, tidak kaku. Nah, sebagai konsekuensinya atau hasilnya, maka rantai peptida ini dapat berputar atau menekuk dalam berbagai variasi aransemen ya, dalam berbagai variasi penataan, yang itu kemudian nanti membentuk struktur sekunder ya. Jadi kita pahami dulu, struktur primernya adalah ikatan amida tadi yang membentuk ikatan peptida ya, ikatan amida, tetapi nanti akan ada struktur sekunder yang dihasilkan dari ikatan alfa yang tidak kaku. Berikutnya kita masuk ke struktur sekunder. Jadi struktur sekunder ini terjadi di mana dia merupakan konformasi 3 dimensi dari daerah tertentu pada suatu protein. Ya. Daerah ini ya, struktur sekundernya terjadi di sini. Daerah ini terjadi karena adanya atau terbentuknya ikatan hidrogen antara proton NH dari salah satu amida dengan gugus karbonil, dengan atom C dari gugus karbonil, ikatan amida yang lain. Jadi kita lihat di sini, ini ada ikatan amida, di sini juga ada ikatan amida, kemudian antara protonnya NH dengan atom O-nya karbonil terbentuk ikatan yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ada dua struktur sekunder dari protein. Yang pertama adalah alpha helix, yang kedua beta pleated. Nah, kita lihat dulu yang alpha helix. Alpha helix ini dibentuk saat sebuah rantai peptida berputar, ya, baik ke arah kanan maupun membentuk spiral ya, searah jarum jam. Nanti kita lihat di gambar di slide berikutnya. Ada 4 hal penting pada struktur alpha helix. Yang pertama, setiap putaran dari sebuah helix itu terdiri dari 3,6 asam amino. Nah, yang kedua, ikatan antara NH dan karbonil tadi, dia berada pada sumbu dari alpha helix. Nanti kita lihat pada gambar berikutnya ya. Semua gugus karbonil arahnya ke atas dan semua ikatan NH nanti arahnya ke bawah pada arah yang berlawanan. Kemudian tadi sudah bahwa gugus karbonil dari salah satu asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus NH dari asam amino 4 asam amino berikutnya. Ya, jadi sepanjang rantai ya terbentuknya antara asam amino yang pertama gugus karbonilnya dengan gugus amin 4 asam amino berikutnya, sehingga ikatan hidrogen yang terjadi antara dua asam amino ini berada di rantai yang sama. Kemudian ikatan hidrogen ini paralel pada sumbu helixnya dan gugus amina, gugus alkil dari asam amino berada di luar, ya, mengarah keluar dari inti helixnya. Ini penjelasan 4 ini lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar berikutnya. Nah, kita lihat pada gambar yang kiri, ini alpha helix ya. Semua
semua atom di sini semua atom dari struktur alpha helix digambarkan, ya. Jadi yang hitam ini adalah atom C, ini atom O, jadi ini adalah gugus karbonil. Kemudian yang biru adalah NH, jadi ini gugus aminnya. Kemudian juga seterusnya adalah untaian residu-residu asam amino. Kita lihat bahwa semua ikatan karbonil, semua gugus karbonil, ini ya karbonil, arahnya ke atas. Ya, jadi ini C, ini O, ikatan angka 2, ini arahnya ke atas. Kemudian juga ini, dan seterusnya sampai ke bawah, arahnya semuanya ke atas. Sedangkan ikatan NH, arahnya ke bawah. Ya, yang biru ini N, kemudian yang putih sebelumnya atom H, arahnya ke bawah. Nah, di yang gambar sebelah kanannya, ini backbone dari alpha helix. Jadi yang digambarkan di sini hanya peptida backbone-nya, ya, atom-atom yang lain tidak. Kita bisa lihat dari 4 fitur yang tadi kita pelajari, gambarannya ada di sini, ya. Ikatan hidrogen, ini ikatan hidrogen yang digambarkan sebagai garis merah ini, ya, ikatan hidrogen antara atom antara gugus karbonil dengan atom NH ini terjadi terbentuknya dengan 4 asam amino berikutnya, ya, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ikatan-ikatan hidrogen yang membentuk struktur alpha helix tadi terjadi setiap 4 asam amino. Yang berikutnya adalah beta plated sheet. Jadi ini juga struktur sekunder yang terbentuk ketika 2 atau lebih rantai peptida, ya, kita sebut dengan strand, ya, strand, dia membentuk garis side by side, ya, jadi berdampingan. Beda dengan karakteristik alpha helix tadi, kalau karakteristik yang beta plated sheet ini, gugus karbonil dan gugus aminnya, ikatan aminnya, itu berada di satu garis, satu daerah, gitu ya, jadi dia planar, berada di satu bidang, ya. Kemudian ikatan hidrogen yang terjadi antara proton amin dengan gugus karbonil itu terjadinya dengan asam amino yang terdekat. Kalau tadi 4 asam amino berikutnya, ini dengan asam amino yang terdekat. Nah, sebaliknya kalau sekarang gugus alkilnya orientasinya justru di atas dan di bawah dari sistem planar tadi. Jadi kebalikan dengan yang alpha helix. Kalau alpha helix tadi karbonil ke atas, amin ke bawah, alkilnya keluar, ya. Kalau ini orientasi alkilnya justru ke atas dan ke bawah, ya. Sedangkan amin, NH dan karbonilnya justru di satu daerah planar, ya. Kita bisa lihat di gambar berikutnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa struktur sekunder beta plate ini merupakan rantai perpanjangan, gitu ya, dari rantai peptida yang mereka berada bersama-sama dibentuk oleh ikatan hidrogen. Kalau kita lihat ini, ya, gugus karbonil, ini gugus karbonil dengan NH, ya, terikat satu sama lain di sistem yang planar, yang datar, ya. Sedangkan gugus alkilnya yang oranye ini, yang bulat oranye ini adalah alkilnya. Jadi si amin dan karbonilnya berada di bidang datar, sedangkan alkilnya justru dia ke arah atas atau ke arah bawah dari bidang datar ini. Nah, penataan beta plated sheet ini sering terjadi pada asam-asam amino dengan gugus alkil yang kecil seperti alanin dan glisin.
Kenapa demikian? Karena kalau alkilnya besar, maka akan ada interaksi steric, ada halangan ruang yang mencegah terbentuknya ikatan. Jadi mencegah asam amin itu mendekat satu sama lain, gitu. Sehingga tidak bisa terbentuk dengan stabil ikatan hidrogennya. Makanya sekali lagi hanya sering terjadi pada asam amino dengan residu dengan gugus alkil yang kecil. Ya. Nah, sebagian besar protein mempunyai daerah alpha helix maupun beta pleated ini, ya. Walaupun nanti juga ada tambahan daerah berikutnya yang di luar alpha helix dan beta pleated ini. Ya. Nah, sering untuk menggambarkan protein itu disimbolkan dengan shorthand seperti ini. Kalau alpha helix dilambangkan dengan spiral seperti ini, sedangkan kalau beta pleated dilambangkan dengan pita seperti ini, ya. Jadi ini pita helix untuk alpha helix dan sebuah panah datar yang lebar untuk menggambarkan beta pleated sheet ini, ya. Nah, ini sering digunakan untuk menggambarkan diagram pita dari sebuah struktur protein. Nah, nanti kalau Anda membaca jurnal atau literatur, Anda akan sering melihat protein itu digambarkan dengan berbagai cara untuk mengilustrasikan perbedaan aspek, mengilustrasikan aspek-aspek yang berbeda dari strukturnya. Nah, kita lihat nanti di gambar berikutnya ada 3 representasi yang berbeda dari protein lisosom, gitu ya. Jadi lisosom ini protein yang merupakan enzim, lisoenzim, ya, lisosim yang banyak ditemukan di tanaman maupun di binatang. Lisosim ini mengkatalisis hidrolisis ikatan di dinding sel bakteri, sehingga ikatannya lemah dan menyebabkan bakteri mati. Nah, ini kita lihat, ini gambaran bagaimana lisosim bisa kita presentasikan dalam 3 cara. Yang pertama adalah model ball and stick. Ball and stick ini atom-atomnya digambarkan dengan bola dengan warna, ya. Biasanya hitam itu untuk atom C, merah itu untuk atom O, kemudian biru itu untuk atom N, dan sebagainya. Kemudian di sini ini space filling model. Jadi pada gambar yang kedua, pada ilustrasi yang kedua ini, awan elektron juga digambarkan, ya. Jadi semakin tebal awan elektron, maka akan ada bayangan atau ukuran bolanya menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah diagram pita yang tadi saya sampaikan. Di sini hanya disampaikan ini adalah untaian asam amino, kemudian yang hijau spiral ini adalah alpha helix, kemudian yang ini pita flat lebar ini adalah pita pleated sheet. Ya, jadi penjelasannya ada di sini, bisa Anda baca. Yang pertama adalah model ball and stick, gitu ya, menunjukkan backbone protein dengan kode yang berwarna. Biasanya ada kesepakatan internasional untuk memberikan warna untuk masing-masing atom, ya. Kemudian yang space filling model tadi menunjukkan bahwa atom-atom ini menduduki ruangan, gitu ya, menduduki ruangan karena ukurannya berbeda-beda tergantung besar atomnya. Kemudian yang ketiga ini adalah diagram pita, gitu ya, diagram pita di mana di situ muncul representasi. Jadi asam amino tidak ditunjukkan, atom-atom yang menyusun tidak ditunjukkan, hanya ada struktur untaian residu asam amino. Kalau begini berarti tidak ada struktur sekunder, hanya struktur primer. Ini adalah alpha helix dan ini adalah beta pleated. Ini adalah sebuah contoh di alam, ya, bagaimana keberadaan struktur alpha helix maupun beta pleated ini akan mempengaruhi protein. Ini adalah jaring
laba-laba gitu ya. Jaring laba-laba ini suatu protein yang elastis dan kuat gitu ya, karena dia mempunyai daerah yang tersusun atas beta lipid sheath dan daerah alpha helix ya. Jadi menggambarkannya seperti ini nih, yang pita ungu ini adalah beta lipid sheath, yang spiral hijau ini adalah alpha helix. Daerah alpha helix berkontribusi atau berdampak pada elastisitas, gitu ya, elastisitas dari benang jaring laba-laba ini, karena rantai peptidanya itu berputar ya, seperti per gitu ya, dan tidak full panjang gitu ya, sehingga dia bisa stretching, bisa memanjang, bisa memendek. Sedangkan daerah beta lipid ini karena dia seperti ini strukturnya ya, membentuk pita ya, mereka tidak terlalu bisa mengulur, memanjang, mengulur gitu. Tetapi strukturnya justru membuat si benang ini menjadi kuat ya, sehingga jaring laba-laba ini walaupun tipis, kecil ya, tetapi dia bisa tidak putus dengan mudah walaupun ada serangga di atasnya atau laba-laba itu sendiri di atasnya, karena dibangun dengan struktur protein yang kompleks seperti ini. Dia jadi kuat tapi juga elastis. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke struktur tersier dan kuaterner dari protein. Jadi bentuk 3 dimensi dari keseluruhan rantai peptida dalam sebuah protein ini kita sebut struktur tersier. Sebuah peptida umumnya dia akan terlipat ya, untuk mendapatkan konformasi yang memaksimalkan stabilitasnya. Misalnya nih, di dalam lingkungan berair ya, di sel, jadi dalam sel sitoplasma itu kan lingkungan berair ya, maka protein di dalamnya sering melipat sedemikian rupa ya, untuk memberikan porsi yang besar dari gugus polar dan gugus bermuatan di permukaan luarnya. Jadi mereka melipat sedemikian rupa sehingga di bagian luarnya, bagian permukaan luarnya itu adalah daerah-daerah yang polar atau daerah-daerah yang bermuatan untuk memaksimalkan interaksi dipol-dipol ataupun ikatan hidrogen dengan molekul air. Nah, sedangkan sebagian besar rantai bagian non-polarnya akan berada di dalam protein, ya. Di dalam protein kemudian terjadi interaksi van der Waals antara gugus-gugus hidrofobnya yang juga akan berperan menstabilkan molekul. Nah, kemudian gugus-gugus fungsi yang polar ya akan saling berikatan satu sama lain, jadi tidak hanya dengan air tapi juga dengan bagian-bagian protein satu sama lain ya, sehingga asam-asam amino ini dengan rantai samping yang bermuatan, misalnya ceomin gitu ya, ion karboksilat atau amonium gitu ya, dapat menstabilkan struktur tersier ini melalui interaksi elektrostatik. Nah, selain itu juga ada ikatan disulfida. Ikatan disulfida ini satu-satunya ikatan kovalen yang menstabilkan struktur tersier. Sebelumnya sudah kita pelajari ya bahwa ikatan ini terbentuk dari oksidasi dua buah sistein, dua buah residu sistein yang teroksidasi, kemudian membentuk polipeptida ya, baik dengan polipeptida di rantai yang sama atau di rantai yang lain pada protein yang sama. Ya, jadi sistein punya gugus tiol, kemudian teroksidasi membentuk ikatan disulfida. Bisa
rantai polipeptida yang sama, atau bisa antar untaian rantai polipeptida. Kalau ini sama, ya di rantai yang sama, berbentuk ikatan disulfida. Kalau ini antara dua rantai polipeptida yang berbeda dari protein yang sama. Nah, contohnya kita sudah lihat ya pada slide sebelumnya, nonapeptida, oksitosin, dan vasopressin. Itu mereka memiliki ikatan disulfida intramolekuler. Kemudian ada juga insulin. Insulin ini hormon yang dalam tubuh kita membantu mengontrol kadar gula darah. Ia terdiri dari dua rantai polipeptida terpisah, yaitu rantai A dan rantai B, yang secara kovalen dihubungkan lewat dua ikatan disulfida intermolekuler. Rantai A sendiri juga mempunyai ikatan disulfida intramolekuler, ya. Kemudian dia punya 21 residu asam amino, sedangkan yang rantai B punya 30 residu asam amino. Nah, ini kita lihat ada struktur insulin, ya, protein kecil yang terdiri dari dua rantai polipeptida, ya, rantai A dan rantai B, gitu ya, yang keduanya dihubungkan dengan dua ikatan disulfida ini antara sistein. Jadi ini rantai A punya 21 asam amino, rantai B punya 30 asam amino. Pada rantai A terjadi ikatan disulfida intramolekuler. Kemudian juga terjadi ikatan disulfida dengan rantai B, ya, ini antara sistein di sini dengan sistein di sini, dan sistein di atom di residu nomor 20 dengan sistein di rantai B. Nah, kita pelajari sedikit tentang insulin. Insulin ini disintesis di kelompok sel di pankreas yang kita sebut dengan pulau Langerhans, ya. Insulin sendiri adalah protein yang mengatur kadar glukosa di dalam darah, ya. Tidak cukupnya jumlah insulin menghasilkan atau menyebabkan penyakit diabetes. Berbagai ketidaknormalan yang berhubungan dengan penyakit ini, gitu ya, dapat dikontrol terapi dengan injeksi insulin. Nah, saat ini, ya, ketersediaan insulin masih bervariasi sumbernya. Ada insulin dari babi, insulin dari sapi, insulin dari manusia itu sendiri yang manusia ini di-create dengan teknik bioteknologi, ya, jadi dengan rekayasa genetika. Sebelum ditemukan yang ini, yang dengan teknologi rekayasa genetika ini, insulin berasal dari babi maupun dari sapi. Padahal ada perbedaan residu asam amino di insulin-insulin 3 spesies ini, ya. Jadi misalnya di rantai A, ya, di manusia ini di residu nomor 8 ada treonin, sama di babi juga, tapi di sapi itu alanin. Yang lain sama, ya, antara manusia dengan babi di rantai A, tapi di rantai B berbeda di residu nomor 30. Treonin di manusia, alanin di babi. Tapi ya sama dengan yang di sapi, itu alanin. Ya, ini perbedaan posisi residu asam amino yang berbeda antar tiga spesies ini. Nah, di gambar ini kita lihat bagaimana ilustrasi skematik, gitu ya, untuk menggambarkan berbagai interaksi intramolekuler yang akan menstabilkan struktur sekunder maupun struktur tersier dari rantai polipeptida. Yang pertama ini tadi, ya, jadi terbentuk ikatan hidrogen yang beta peptide sheet, gitu ya. Kemudian yang di sini ada ikatan hidrogen
yang membentuk struktur alpha helix. Kemudian juga ada ikatan-ikatan hidrogen antar residu asam amino di rantai yang sama, ya, ikatan hidrogen di sini. Kemudian di sini di banyak tempat sehingga terjadi lipatan-lipatan tadi ya. Kemudian di daerah-daerah hidrofob, ya, daerah-daerah hidrofob juga terjadi interaksi van der Waals di sini antar daerah nonpolar. Ini juga interaksi hidrofob antar daerah nonpolar. Kemudian juga ada ikatan disulfida antara dua buah sistein di rantai yang sama ini. Kemudian ada juga daya tarik-menarik elektrostatik antara dua gugus yang bermuatan. Di sini ion karboksilat, di sini ion amoniumnya. Jadi tarik-menarik elektrostatik. Nah, keberadaan berbagai interaksi ini tadi akan menstabilkan struktur sekunder maupun struktur tersier dari protein. Nah, yang terakhir adalah struktur kuaterner. Jadi struktur kuaterner ini terjadi jika dua atau lebih rantai polipeptida yang tadi terlipat-lipat tadi ya, beragregasi, bergabung menjadi satu kompleks protein. Ya. Nah, masing-masing rantai polipeptida yang individu ini kita sebut dengan subunit. Ya, jadi ada protein besar. Kalau contohnya di sini ada protein yang terdiri dari 4 subunit, gitu ya. Ini satu subunitnya. Jadi dia punya struktur tersier yang tadi terlipat-lipat. Kemudian struktur tersier ini merupakan gabungan juga dari struktur alpha helix, struktur sekunder ya, alpha helix maupun beta pleted yang kemudian berawal dari struktur primer, sequencing asam-asam amino tadi. Ya. Nah, di sini ini adalah gambaran dari hemoglobin. Hemoglobin ini mempunyai 2 subunit alfa dan 2 subunit beta yang mereka bergabung bersama melalui interaksi intermolekuler membentuk protein 3 dimensi. Ya, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini, dari struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Nah, kita bahas materi berikutnya terkait denaturasi protein. Pada saat struktur sekunder, struktur tersier, atau struktur kuaterner dari protein ini terganggu, maka karakteristik protein ini akan berubah, ya, dan bahkan aktivitas biologisnya bisa hilang. Dan peristiwa ini disebut dengan denaturasi protein. Denaturasi protein adalah proses di mana terjadi perubahan bentuk dari sebuah protein tanpa memutuskan ikatan-ikatan amida yang membentuk struktur primer. Ya, jadi sekali lagi yang dipengaruhi hanya struktur sekunder, tersier, atau kuaterner. Struktur primernya tidak terpengaruh, tapi itu sudah masuk ke kategori denaturasi atau rusaknya protein. Apa saja yang bisa menyebabkan denaturasi? Ada suhu yang tinggi, kemudian keberadaan asam, basa, bahkan pengocokan itu juga bisa mengganggu interaksi selain ikatan kovalen. Jadi yang selain ikatan kovalen bisa dirusak dengan tadi suhu, asam, basa, atau pengocokan, pengadukan. Ya. Kenapa? Karena hilangnya integritas yang menyebabkan protein ini berada di bentuk spesifiknya. Panas bisa memutuskan interaksi van der Waals antara 2 asam amino nonpolar. Panas, asam, dan basa bisa memutuskan ikatan hidrogen antara asam amino yang polar. Ya, dan tentu saja ini akan mempengaruhi banyak struktur sekunder maupun tersier. Ya. Contohnya ini adalah
sebuah protein yang melingkar, protein yang melingkar, koil gitu ya, dia sifatnya larut dalam air. Tapi kalau mengalami pemanasan, kemudian dia terjadi uncoil, ya hilangnya lengkungan gitu ya, lengkungan dan cekungan tadi, kemudian menyebabkan dia kehilangan struktur awalnya dan akhirnya daerah hidrofobnya terbuka. Kalau tadi kan daerah hidrofob itu akan berada di dalam protein gitu ya, sehingga protein ini akan larut dalam air karena di daerah luarnya adalah daerah-daerah yang polar dan daerah-daerah yang bermuatan. Tapi kalau terjadi uncoil, lepasnya struktur melingkar ini, akhirnya daerah hidrofobnya terbuka. Dan terbukanya daerah hidrofob ini membuat protein menjadi kurang larut dalam air. Jadi tadinya larut air bisa kemudian mengendap. Itu salah satu tanda dari denaturasi. Nah, dapur adalah salah satu tempat di mana banyak terjadi contoh-contoh denaturasi protein. Ya, salah satunya misalnya telur gitu ya. Susu gitu ya. Susu itu kalau kita biarkan lama gitu ya dengan pengaruh oksigen dari luar dan sebagainya, dia bisa menjadi asam karena adanya enzim yang membentuk asam laktat ya, kemudian menyebabkan denaturasi protein susu itu menjadi mengendap gitu ya. Kemudian ada bagian-bagian yang tidak larut. Kemudian ovalbumin atau bagian protein utama dari putih telur ya, itu mengalami denaturasi pada saat telur ini digoreng atau dididihkan membentuk struktur yang padat. Tadinya kan putih telur cair ya, begitu dipanaskan terjadi denaturasi membentuk struktur yang padat. Bahkan dengan pengocokan gitu ya, kalau putih telur kita kocok pun bisa terjadi denaturasi protein gitu yang membentuk struktur yang kaku jadi krim gitu ya. Jadi kita sering gunakan untuk topping gitu ya, itu dari putih telur yang dikocok. Nah, kita lihat beberapa protein yang penting ya. Berdasarkan struktur 3 dimensinya protein yang penting ini ada protein serat, protein yang membentuk serat gitu ya, dan protein yang globular. Globular itu cenderung membentuk struktur yang kompak gitu ya. Yang fibros protein itu tersusun atas rantai polipeptida panjang yang linear gitu ya, yang bandel terikat dalam saling terikat membentuk untayan panjang ya. Biasanya protein-protein ini tidak larut dalam air ya, dan memberikan atau berperan sebagai dalam perannya adalah peran struktural ya, memberikan kekuatan dan proteksi pada jaringan dan sel ya. Jadi ini yang disebut dengan protein fibros. Kemudian ada protein globular, itu adalah protein yang umumnya coil gitu ya, melingkar membentuk bentuk yang kompak dengan daerah hidrofil ada di luar permukaan yang membuat mereka larut dalam air. Contohnya ada enzim dan ada protein transport. Mereka adalah protein globular yang larut dalam darah gitu ya, dan lingkungan berair di dalam sel. Nah, saya berikan beberapa tugas lagi untuk Anda, ini tugas yang ketiga. Yang pertama terkait alfa keratin. Nah, silakan dicari ya, ini salah satu protein yang ada di tubuh kita. Di manakah protein alfa keratin ini sering ditemukan? Kemudian, bagaimana komposisi alfa keratin? Residu asam amino apa saja yang dominan? Apakah alfa keratin larut dalam air? Dan jelaskan ya mengapa. Ya. Terus bagaimana struktur keratin bisa menyusun sehelai rambut? Bagaimana bisa terjadi rambut itu keriting dan bagaimana proses untuk meluruskan rambut yang keriting. Ini terkait alfa keratin. Terus berikutnya terkait kolagen. Di manakah protein kolagen sering ditemukan ya, dalam tubuh kita?
Terus bagaimana komposisi kolagen, residu asam amino apa saja yang dominan, dan gambarkan bagaimana struktur kolagen disusun oleh 3 rantai polipeptida. Anda tidak harus menggambar manual ya, Anda bisa cari informasi dari textbook, dari buku-buku, dari informasi dari internet. Yang penting Anda bisa menjelaskan gambar bisa Anda ambil dari gambar-gambar yang ada di textbook atau dari internet. Misalnya Anda boleh gambar yang bisa menggambarkan bagaimana struktur kolagen dari 3 rantai polipeptida, sehingga nanti akan kelihatan di mana ada alpha helix, apakah ada beta peptid, di mana ada ikatan hidrogen, ada ikatan hidrofida, itu nanti bisa muncul di gambar tersebut. Jadi tidak harus digambar secara manual. Nah, tugas terakhir adalah terkait hemoglobin. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit gitu ya. Ada 4 subunit dari polipeptida yang menyusun protein hemoglobin. Apa yang dimaksud dengan hemoglobin? Bagaimana struktur hem, ya dijelaskan bagaimana struktur. Karena hemoglobin itu gabungan dari hem dan globin gitu ya. Bagaimana strukturnya? Hemoglobin terdiri dari 4 rantai polipeptida, masing-masing mengikat inti hem. Jelaskan interaksi yang terjadi sehingga menstabilkan struktur kuaternya dari hemoglobin. Nah, tugas-tugas yang ada di materi ini untuk tugas 3, 4, 5, 1, dan 2 tadi di depan sudah ada tugas. Silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Pembagian kelompoknya saya serahkan kepada ketua kelas, gitu ya. Nanti di adlink akan saya berikan tempat untuk mengunggah tugas terkait protein ini, gitu ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya pertemuannya kita bahas tugas Anda. Jadi saya tidak membahas lagi materi yang saya berikan pada video ini, tapi di pertemuan online nanti yang kita bahas adalah tugas-tugas, dan Anda boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada bagian dari materi ini, ada 46 slide yang Anda masih belum jelas, silahkan ditanyakan di pertemuan. Baik. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.